Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah dengan nomor NIM 2504010200030. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan ujian tengah semester dasar kemampuan komputer Basic Computer Exploitation yang disusun oleh saya sendiri. Praktikum Basic Computer Exploitation ini bertujuan untuk memahami konsep dasar pengujian keamanan pada sebuah sistem atau server secara menyeluruh, mulai dari tahap pengumpulan informasi hingga memperoleh hak akses tinggi atau root. Fullversity melalui modul Fullversity di track HICMI diharapkan mampu berpikir secara analitis dan mengidentifikasi potensi kerentanan dan memahami dampak dari celah keamanan terhadap sistem. Praktikum ini tidak hanya berfokus pada keberhasilan mendapatkan akses, tetapi juga pada insight bagaimana celah tersebut tercipta. Teks 1. Klik start mesin pada try hack me. Ini ya. Sudah ada gambar-gambarnya. Kemudian klik start mesin. Yang ketiga, tampilan. Melakukan pengumpulan informasi awal, reconnaissance terhadap target untuk mengetahui layanan dan potensi celah yang dapat dieksploitasi. Saya melakukan scanning menggunakan Nmap. Perintah SV dipakai untuk melihat versi service di setiap port. 2. Output Nmap terlihat bahwa port berikut dalam keadaan open. Saya lakukan scanning terhadap IP 104916008 menggunakan Nmap dengan opsi SP. Dari hasil scan ditemukan 6 port terbuka, yaitu FTF21, SSH22, Samba 139 dan 445, Squid Proxy 3128 dan Apache Web Server. Pada port yang didapatkan, saya menemukan beberapa versi. Keempat, sistem operasi target. Dari hasil scanning service yang muncul adalah service khas Linux yang SSH menunjukkan versi Open SSH. Nah, ini tampilannya ya. Versi Squid yang berjalan adalah Squid 4.10. Jika menggunakan flag P400, maka Nmap akan men-scan 400 port. Dari informasi layanan yang muncul, mesin ini kemungkinan besar menggunakan sistem operasi Linux atau Ubuntu. Web server ditemukan berjalan pada port 3333 dan verbose mode pada Nmap dapat diaktifkan dengan flag -5. Teks 3. GoBooster menemukan directory tersebut pada web server yang tidak terlihat secara langsung dari halaman utama. Install GoBooster. Kedua, saya menggunakan GoBooster untuk mencari directory tersembunyi pada web server. Nah, ini perintahnya. Teks 4, kita akan menggunakan Burp Suite untuk menganalisis dan memanipulasi request HTTP yang dikirimkan ke server, khususnya pada fitur offload file. Dengan bantuan fitur intruder pada Burp Suite dilakukan pengujian terhadap berbagai ekstensi file untuk mengetahui ekstensi mana yang saja yang diizinkan oleh server. Jadi kita akan membuat file dengan ekstensi PHP dan PHTML. Proses ini menunjukkan bahwa server memiliki proses filter yang membatasi jenis file yang dapat diunggah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar ekstensi berbahaya diblokir. Namun, server masih mengizinkan unggahan file dengan ekstensi tertentu, yaitu PHP dan PHTML. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat adanya validasi upload yang tidak ketat dan dapat dimanfaatkan sebagai celah keamanan. Setelah berhasil menemukan directory tersembunyi menggunakan GoBooster, kita mengakses halaman upload file pada web Fullversity. Halaman ini digunakan untuk mengunggah file namun pada ekstensi tertentu. Ini tampilannya. Untuk menganalisis mekanisme upload file digunakan
Burst switch sebagai proxy interception tool. Burst switch digunakan untuk menangkap dan memodifikasi request upload file dengan fitur intruder. Ekstensi file diuji satu persatu. Pertama, menjalankan burp switch mengatur browser agar menggunakan proxy burp 127.001.800.8080, mengaktifkan intercept on, mengakses kembali halaman upload file. Tujuannya adalah untuk menangkap request HTTP saat proses upload berlangsung. Ini tampilannya. Teks 5, privilege escalation. Proses ini meningkatkan hak akses pengguna dari level rendah, misalnya user biasa untuk service account seperti www.data, ke level yang lebih tinggi, hingga administrator atau root. Setelah berhasil masuk ke web server, kita memiliki www.data untuk membaca file root. Scan port dengan nmap, masuk ke user Billy, cari file suite dengan perintah find user root untuk memindahkan seluruh sistem. Identifikasi file suite berbahaya. File ini mencurigakan karena sistem digunakan untuk mengelola server sistem service. Sistem dijalankan sebagai root sehingga sistem dengan suite memungkinkan pengguna biasa menjalankan perintah sebagai root. Dengan memanfaatkan sistem, dibuat sebuah server palsu yang menjalankan perintah sebagai root dan command cat root yang akan dijalankan dengan sistem yang tujuannya membaca file root flag yang menyimpan ke directory. 6. Setelah server jalankan file, output dapat dibaca dengan perintah cat tmp. Output hasilnya adalah root flag yang menandakan privilege escalation berhasil. Kesimpulannya, dari praktikum Vulnercity yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki beberapa celah keamanan yang dapat dieksploitasi secara bertahap, dan proses reconnaissance untuk menemukan layanan yang berjalan, kemudian mencari directory tersembunyi pada web server menggunakan Ghostbuster, hingga eksploitasi fitur upload file yang memiliki validasi ekstensi yang lemah. Celah tersebut memungkinkan penyerang mendapatkan akses sistem sebagai user www.data. Selanjutnya, adanya kesalahan konfigurasi permission switch pada sistem CTL yang kemungkinan dilakukan privilege escalation sehingga memperoleh akses root. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan kecil dalam konfigurasi sistem dapat berdampak besar terhadap keamanan serta pentingnya penerapan pengamanan yang lebih ketat pada layanan dan sistem informasi. Itu saja, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.